Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita berjumpa kembali lagi pada kajian tentang analisis ilmiah Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana posisi seorang pendeta yang namanya Bukhairah dalam perjalanan Sirah Nabawiyah kali ini. Pada episode ke-17 ini kita akan mendengarkan langsung bagaimana kisah perjalanan ataukah kisah-kisah yang disuguhkan tentang Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan ini kita akan melihat sosok seorang pendeta yang namanya pendeta Bukhairah dalam kisah ini. Sebagaimana mestinya akan dikaji atau dianalisis oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Untuk itu kepada Habib saya persilahkan untuk menelah bagaimana sosok seorang pendeta Bukhairah pada kesempatan ini. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurratu a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di dalam salah satu kitab tentang As-Sirah An-Nabawiyah itu disebutkan safar an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam bitijaratin wa huwa fi tasi'ati min umrihi. Di saat usia Nabi 9 tahun, satu riwayat menyatakan 9 tahun, riwayat yang lain menyatakan 12 tahun, riwayat yang lain mengatakan usia Nabi 13 tahun. Ada peristiwa bersejarah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Muhammad melakukan perjalanan dagang ke luar negeri, ke negeri Syam, bersama pamannya. Di dalam kitab Khulasatun Nuril Yaqin disebutkan usia Nabi 9 tahun. Beliau pergi berangkat bersama pamannya dengan hafilah rombongan dagang untuk menuju ke negeri Syam. Syam ini di zaman modern saat ini mencakup 4 negara, yaitu Palestina, Lebanon, Jordania, dan Suriah. Berangkatlah Nabi SAW bersama pamannya, sampailah di satu tempat namanya Busrah atau Basrah. Tempat ini letaknya di wilayah Jordania. Di situ ada kanisah, satu gereja yang dihuni oleh seorang pendeta yang diberikan julukan Bukhairah atau Bahirah. Pendeta ini nama aslinya adalah Georgius. Jadi pendeta ini membangun gereja di tempat yang tidak lazim. Di tempat tersebut ada satu pohon. Ternyata pendeta tersebut membangun gereja dan tinggal di tempat tersebut hanya untuk memantau pohon itu. Ternyata pohon inilah yang nanti menjadi salah satu indikator. Jika ada seseorang bersandar di pohon itu dan pohon itu menundukkan dirinya, maka orang itulah nabi yang dinanti-nantikan. Jadi istilahnya beliau membangun itu tempat, tinggal di tempat itu hanya untuk menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau setiap hari memantau, melihat pohon itu. Kalaupun ada yang datang bersandar, kalau pohon itu tidak menundukkan diri, berarti bukan Nabi. Tapi dari survei yang dilakukan oleh pendeta Bukhairah ini, tidak ada satupun yang bersandar di pohon itu. Sampai pada satu waktu, dia melihat dari kejauhan, ada rombongan dagang. Dari kejauhan dia lihat, ada awan menaungi. Dan itu sebagai salah satu indikator tentang tanda kenabian.
yaitu Nabi Muhammad SAW ketika berjalan dinaungi oleh awan. Ya, salah satu guru kami mengatakan sebenarnya matahari memerintahkan awan itu untuk menghalangi dirinya dengan Nabi Muhammad, karena matahari itu malu dengan cahaya Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad lebih terang dari cahaya matahari. Cahaya Nabi Muhammad lebih bermanfaat dari cahaya matahari. Cahaya Nabi Muhammad lebih indah dari cahaya matahari. Anta nurun fauqa nurin. Kau adalah cahaya di atas cahaya. Maka dipantau oleh pendeta Bahira, dia melihat ada naungan awan mengikuti perjalanan rombongan dagang tersebut. Sampailah mereka mendekati gereja yang dihuni oleh pendeta Bahira. Ia memerintahkan para aktivis gereja untuk menyediakan makanan yang paling spesial. Karena sebentar lagi dia yakini bahwa ada tamu agung yang akan datang. Yang dia maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah satu utusan yang diutus oleh Bahira untuk menghampiri rombongan dagang tersebut dan katakan kepada mereka bahwa saya ingin menjamu mereka sebagai tamu. Padahal tujuannya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka disampaikanlah pesan dari pendeta Bahira, kafilah dagang ini diundang ke gereja. Di dalam gereja sudah disediakan berbagai makanan yang sangat lezat, yang sangat istimewa. Kemudian sang pendeta mulai dia melihat satu persatu dari rombongan dagang tersebut. Karena ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sebagai seorang nabi itu sangat jelas. Dia lihat, ternyata tidak ditemukan orang yang dia cari. Maka dia bertanya kepada Sayyiduna Abu Thalib yang menjadi pemimpin dari hafilah tersebut, apakah kalian semua sudah hadir? Apakah ada orang yang tertinggal dari rombongan dagang kalian? Maka Sayyidina Abu Thalib dan orang-orang yang hadir di hafilah itu mengatakan tidak ada. Karena waktu itu kan Nabi Muhammad masih anak-anak. Sehingga mereka menganggap ya tidak ada. Padahal mereka tinggalkan Nabi untuk menjaga barang-barang mereka. Maka ditanya lagi, apakah masih ada yang tertinggal? Kemudian disampaikan, ada seorang anak. Ini ayahnya. Sayyidina Abu Thalib mengatakan, oh saya ayahnya anak tersebut. Pendeta mulai ragu. Karena di dalam kitab-kitab yang dipelajari oleh pendeta Bahira, bahwa Nabi akhir zaman, Nabi penutup, Nabi yang dinanti-nantikan itu adalah anak yatim. Tapi Sayyidina Abu Thalib mengatakan, ia adalah putraku. Maka ditanya kembali oleh pendeta Bahira, karena begitu sayangnya paman Sayyidina Abu Thalib kepada Rasulullah hingga dianggap seperti anak dan dikatakan itu anak. Maka pendeta mengatakan tidak. Apakah dia anak kandungmu? Maka Sayyidina Abu Thalib berterus terang, tidak, dia ponakanku. Ayahnya sudah meninggal. Saya yang mengasuhnya dan saya menganggap ia adalah layaknya anakku. Pendeta itu bertanya, sekarang dia di mana? Ada di luar. Pendeta keluar dari gereja, dia melihat ternyata yang bersandar di pohon itu adalah Nabi Muhammad. Dan dia lihat ke atas langit, awan menaungi di atas pohon tersebut, dan pohon itu pun menundukkan dirinya di bawah Nabi Muhammad SAW. Maka pendeta ini berlari menuju kepada Nabi SAW. Ada satu buku berbahasa Inggris berjudul The Madness of God. Di sini diceritakan ketika pendeta Bahira bertemu dengan Rasul SAW, Nabi dicium kakinya. Kemudian diminta izin kepada Nabi Muhammad, aku ingin melihat tanda kenabianmu, khataman nubuwah, yang ada di punggungmu. Boleh? Nabi tunjukkan, ternyata benar, di punggung Nabi ada tanda kenabian. Maka pendeta Bahira bertambah yakin, engkau adalah Nabi akhir zaman, Nabi penutup yang sudah dinanti-nantikan lama oleh pendeta Bahira. Dari tanda-tandanya, awan menaungi, pohon menunduk, kemudian ada tanda kenabian. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai pendeta Bahira, mau aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih dahsyat daripada ini? Mau, wahai tuanku. Ia memanggil Nabi dengan tuan.
Dari kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad sadar bahwa beliau seorang nabi. Di saat beliau anak-anak. Bukan beliau dalam keadaan tidak tahu beliau itu seorang nabi. Maka pendeta Bakhiro sangat ta'azim kepada Rasul. Dan Nabi mengatakan, mau saya tunjukkan hal yang lebih luar biasa? Siap Tuhan. Maka Nabi memanggil Buraq yang mengantarkan Nabi melakukan perjalanan Al-Isra. Buraq ini pun hadir dan Nabi mengajak pendeta masuk ke dalam surga menggunakan Buraq. Setelah itu waktu dipersingkat oleh Allah, Nabi mengembalikan pendeta itu kembali ke dunia dan bertemu dengan pamannya. Setelah itu sang pendeta mengatakan bahwa ponakanmu itu adalah seorang nabi. Ponakanmu itu adalah pemimpin seluruh umat. Kau bawa kembali pulang ke Makkah. Saya khawatir nanti orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Kalau usia saya panjang, saya akan menjadi pembelanya. Saya akan menjadi umatnya, yaitu umat Islam. Tapi waktu berjalan, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, pendeta Bakhiro meninggal dunia. Nah ini ringkasan daripada pertemuan Nabi Muhammad dengan pendeta yang bernama pendeta Bakhiro. Maaf. Sosok pendeta Bukhaira ya atau Bukhira ini ternyata sangat penting dalam posisi kisah ini ya. Gitu. Salah satu pertanyaan saya adalah apa hikmah sebenarnya Allah berikan melalui pendeta Bukhaira untuk menginformasikan sekaligus memberikan pelajaran buat kita ya, terutama umat Islam tentang sosok Rasulullah melalui sosok pendeta ini. Ya. Allah ingin menunjukkan mukjizatnya Nabi Muhammad. Itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Kenapa demikian? Karena nama Nabi Muhammad sudah termaktub di dalam kitab-kitab suci mereka. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhufnya Musa, Suhufnya Sis. Semua para nabi yang Allah berikan kitab suci kepada mereka dan Allah memberikan lembaran-lembaran suci kepada mereka, pasti di dalam kitab tersebut dan di dalam lembaran-lembaran suci itu, di situ memuat informasi yang sangat penting, yaitu nanti akan muncul seorang nabi, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, manusia terbaik yang bernama Sayyiduna Muhammad SAW. Nabi belum ada di dunia, tapi nama beliau sudah terkenal di kalangan para anbiya wal mursalun. Bahkan sebelum para nabi Allah ciptakan, masih berupa ruh, di alam ruh, Allah sudah mengambil sumpah para nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad, dan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin menunjukkan begitu luar biasanya sosok makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah cintai, bernama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Dengan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode ke-17 yang khusus membahas tentang bagaimana sosok seorang pendeta, itu pendeta Bukhaira dalam kisah tentang Sirah Nabawiyah pada kesempatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.